Pasca rilis beberapa data perekonomian yang menunjukkan masih kuat dan stabilnya perekonomian Indonesia akan turut memberikan sentimen positif bagi pergerakan indeks harga saham gabungan hingga beberapa waktu mendatang. Tak hanya itu, pergerakan IHSG cenderung searah dengan bursa saham Amerika Serikat yang juga melemah. Lantas bagaimanakah prediksi analis terhadap IHSG pada pagi ini? Dan apakah nanti pelaku pasar untuk menanti rilis data tenaga kerja Amerika Serikat versi pemerintah yang dirilis pada Jumat kemarin? Untuk membahasnya sudah bergabung melalui sambungan virtual Bapak Henry Wijaya selaku Head of Financial Educator Sukor Sekuritas. Selamat pagi Pak Henry, apa kabar Pak? Selamat pagi, Fani. Baik, terima kasih undangannya. Ya, Pak Henry, ini setelah libur pendek pada pekan lalu, apakah kemudian pergerakan IHSG pada pembukaan perdagangan pagi ini masih akan dibayangi gelombang tekanan yang terlihat sudah cukup terbatas, Pak? Betul, sebenarnya kalau kita lihat, memang ISG ini kalau by technical dulu ya, ini memang dia kemarin sempat nyentuh resistan terdekat di 6865, Fani. Jadi memang ada potensi kalaupun turun, turunnya terbatas. Paling turunnya sampai ke 6732, sampai ke 6756. Itu adalah jarak terdekatnya, Fani. Oke, berarti apakah kemudian arus capital inflow ini yang mengalir deras masuk ke dalam pasar modal Indonesia juga turut berpengaruh begitu Pak untuk menunjang pergerakan IHSG untuk saat ini? Betul, sebenarnya kalau kita perhatiin ya, kita flashback sedikit Fani ya ke minggu lalu ya. Jadi di minggu lalu, itu PMI kita kan naik jadi ke 51,9 dari awalnya 51,2 di bulan sebelumnya. Manufacture kita berarti ekspansi. Inflasi kita juga itu kan turun dari di bawah konsensus. Konsensus bilang inflasi mestinya di 5,3%, ternyata realisasinya 4,97%. Kalau inflasi terkendali seperti ini jadi sentimen positif karena berarti nanti langkah moneter Bank Indonesia untuk menjaga suku bunga di 5,75% ini sudah tepat. Nah, kita ditambah lagi kemarin dari Amerika sendiri itu cukup mendukung ya dari data non-farm payroll mereka nambah 236.000 orang di luar pertanian tenaga kerjanya sehingga unemployment-nya itu turun dari 3,6 jadi 3,5%. Nah, memang kalau kita perhatiin Fani, kemarin agak sedikit ISG drop di minggu lalu hanya sekitar 0,3% itu karena data unemployment di Amerika itu. Karena waktu dia turun jadi 3,5 pengangguran turun berarti kan inflasi masih akan cukup kejaga nih di level sekarang. Jadi kalau kita lihat di sini suku bunga makanya diekspektasi di CME Fed Watch itu masih akan naik satu kali lagi di 5,25%. Nah setelah itu CME Fed Watch bilang baru suku bunga akan stabil. Makanya kemarin itu sebenarnya beritanya cukup bagus, tapi di akhir-akhirnya karena ada data inflasi di Amerika, inflasi lagi, sorry, itu data dari unemployment yang turun, itu yang bikin sempat ada pelemahan sedikit. Nah, tapi dengan capital inflow yang tadi Fani sempat bahas, apakah akan masuk ke Indonesia, ini kelihatan sekali Fani, sangat besar. Ya, kalau kita perhatiin di saham, itu kita kemarin di sekitar satu minggu terakhir itu foreign net buy udah 2,46 triliun. Secara year to date kita udah 8,72 triliun. SBN kita bahkan itu nambahnya 58,28 triliun dari awal tahun loh Fadi. Nambah 7,64%. Jadi memang ini menjadi salah satu faktor yang menarik ya buat kita perhatiin dari sentimen minggu lalu. Oke, berarti kalau berbicara mengenai sentimen, tadi Anda mengatakan bahwa inflasi Indonesia yang berada di bawah konsensus begitu, ini berarti bisa berpengaruh terhadap sentimen positif. Lantas, apakah Pak Henry kemudian pelaku pasar ini akan mencermati rilis data cadangan devisa Indonesia juga per Maret 2023 hingga nilai tukar rupiah yang masih cenderung melemah kalau bisa kita katakan dan kinerja ekspor juga yang kabarnya kurang memuaskan ini pada Maret 2023. Ini apakah kemudian berperan penting begitu menjadi sentimen dalam pergerakan IHSG pada pagi ini? Baik, ini pasti akan pengaruh. Coba kita forecast dikit ya. Kalau kita bicara cadangan devisa, Fani, ini kita forecast, mestinya sih akan naik. Alasan yang pertama, Fani kalau perhatiin, semenjak aturan devisa hasil ekspor diterapkan di Indonesia, perhatiin nggak, 3 bulan terakhir itu cadangan devisa kita naik terus. Karena selama ini, di tahun lalu, kalau kita perhatiin, tahun lalu itu kan kita surplus 54 miliar dolar, trade balance kita. Tapi cadangan devisa kita turun 7,7 miliar dolar. Kenapa? Karena banyak dari devisa hasil ekspor itu ditaruh di term deposit falas di Hong Kong, di Singapura yang ngasih rate lebih tinggi suku bunga deposito di sana. Tapi setelah aturan DHE ini diterapkan di Indonesia di bulan Maret,
perhatiin deh, cadangan devisa kita naik terus. Terbukti dari apa? Leading indicator-nya, rupiah kita menguat sampai di bawah 15.000 sekarang. Berarti kan permintaan rupiah ini tinggi sekali sekarang. Terus yang kedua, turunnya yield obligasi pemerintah dari yang awalnya di bulan lalu itu 6,9%, hari ini tinggal 6,6%. Berarti kan obligasi pemerintah banyak diborong sekarang. Nah, jadi ini semua memperlihatkan kepada kita bahwa data cadangan devisa mestinya di forecast akan naik. Dan kalau cadangan devisa bagus, maka rupiah akan jauh lebih kuat. Nah, itu yang menjadi salah satu kenapa saya bilang minggu ini ada potensi bisa-bisa IHSG ini bisa naik lagi. Karena memang cadangan devisa kita forecast bisa naik. Yang kedua, kita lihat tadi Fani ada sempat bahas dari sisi ini ya, dari sisi Consumer Confidence Index itu juga menjadi salah satu di minggu ini yang bisa menggerakkan. Apalagi kita perhatiin setelah tadi Purchasing Managers Index kita naik 51,9, mestinya apalagi menjelang Lebaran, Consumer Confidence Index juga mestinya akan tumbuh. Jadi ini menurut saya sih menjadi penggerak minggu ini yang cukup positif, Fani. Oke, berarti cadangan devisa itu juga turut meningkat begitu ya Pak, dan diharapkan akan bisa berpengaruh terhadap penaikannya nanti. Lalu bagaimana dengan bursa saham Wall Street, Pak Henry? Kita tahu saat ini bursa saham Wall Street ini juga melemah. Apakah kemudian nanti IHSG akan sejalan begitu dengan bursa saham Wall Street? Ada kemungkinan nggak ke arah sana? Bisa, karena apa? Kita lihat beberapa faktor ini ya, variabel-variabel pendukung dari Amerika dulu, Fani. Dari Rabu nanti, hari Rabu berarti lusa nih ya, ini akan ada rilis data inflasi di Amerika, ini ditunggu oleh seluruh pelaku pasar. Cuma kalau saya disuruh prediksi, data inflasi di Amerika mestinya akan turun. Walaupun kita lihat harga minyak kembali naik, Fani ya, karena OPEC kemarin memotong produksi, sehingga harga minyak hari ini tembus di atas $80 per barel, padahal bulan lalu tuh udah sempat $74-75 per barel, hari ini udah naik lagi di atas 80. Tapi kenapa saya prediksi inflasi Amerika bisa turun? Karena tahun lalu kalau kita ukur itu harga minyak tembus sampai $120. Jadi high base effect ini bisa bikin inflasi tetap turun walaupun harga minyak naik. Nah, kalau sampai inflasi turun lagi di bawah 6%, maka kita bisa lihat market akan lihat, wah benar nih, berarti arah untuk kebijakan moneter Amerika ke depannya untuk mulai bisa stabil, nggak lagi naik, itu akan makin besar proyeksi pasarnya. Toh sekarang aja CME Watch aja itu udah bilang kenaikan maksimal di 5,25. Setelah itu kalau Fani klik untuk bulan-bulan berikutnya setelah bulan Mei, semuanya bilang potensi paling gede ditahan di 5,25. Oke. Nah, kita balik ke Kamis nih, Pak Fani. Tadi kan baru hari Rabu nih. Ya. Kamis kita perhatiin nanti ada FOMC minutes, nanti akan bahas arah kebijakan The Fed. Nah, prediksi saya, ini suara antara dua nih. Ada potensi, Fani. Dua-duanya tapi nguntungin Indonesia. Yang pertama, suara hawkish ini yang selama ini The Fed dengungkan untuk hawkish makin lama makin berat, ini bisa di tone down atau mulai melunak. Jadi nanti akan ada dua potensi yang akan terjadi di Amerika. Yang pertama, suku bunga tetap naik. Tapi kalau suku bunga naik, nanti pasti dong harga obligasi Amerika akan kembali jatuh. Kalau harga obligasi jatuh, kan banyak nih kayak kemarin kasus Silicon Valley Bank, Silvergate Bank, itu kan bermasalah. Makanya nanti The Fed akan nambah lagi repo facility-nya. Jadi nanti mereka akan jaminin makin banyak ininya, obligasi treasury-nya ke The Fed. Neraca The Fed kalau naik, ini pasar akan memprediksi bahwa berarti nyuntik dana dong. Kalau nyuntik dana akan pengaruh bagus ke market. Terbukti dari sejak bulan Maret itu capital outflow dari Amerika itu $8,5 miliar loh, Fani. Berarti masuk ke berbagai negara dari negara-negara maju, tapi paling gede dari Amerika. Nah, neraca The Fed ini kalau dia menggemuk kan itu berarti suntikan likuiditas, ini berarti ada hidden QE. Nggak, memang QE-nya beda sama tahun 2020, tapi ini jadi hidden QE yang buat positif ke market. Nah, atau yang kedua, mulai suku bunga ditahan. Kalau suku bunga ditahan di 5,25, berarti bulan-bulan berikutnya, sesuai prediksi oleh bond traders di Amerika hari ini, US Treasury 2 tahun udah 100 basis point di bawah suku bunga Amerika, udah di 4%, berarti mulai bulan-bulan berikutnya ada potensi suku bunga The Fed bisa turun, Pak. Dan ini bisa jadi pengaruh bagus ke market. Nah, itu sih yang saya lihat dari penggerak yang tadi Fani bilang dari Amerika. Oke, baik. Lalu Pak Henry, apakah kemudian pelaku pasar ini juga menanti rilis data tenaga kerja Amerika Serikat versi pemerintah yang dirilis pada Jumat kemarin? Iya, itu pasti akan dilihat. Cuma, jadi gini,
Kalau kita perhatiin data, jumlah unemployment itu sebenarnya bukan leading indicator resesi, Fanny. Karena setiap kali kalau pasar bagus, ekonomi udah tumbuh, baru tenaga kerja akan mengikuti. Dia itu lagging indicator. Yang lebih penting, Fanny, justru hari Jumat nanti. Hari Jumat akan ada data di Amerika, sesungguhnya yang keluar itu retail sales. Ini sebenarnya leading indicator. Biasanya kalau retail sales-nya jatuh, nggak lama GDP Amerika akan jatuh. Nah, jadi yang lebih penting justru adalah retail sales nanti, karena itu dari sisi demand-nya. Demand side daripada konsumsi di Amerika. Kalau dari sisi production atau supply side-nya kan adalah production manufacturing index ya. Nah, itu kemarin juga udah turun. Jadi 102 dari awalnya 104. Nah, tinggal data retail sales ini di hari Jumat nanti. Kalau ini turun lagi, udah berarti sinyal resesinya akan makin besar. Itu sih yang saya lihat. Oke, berarti kita menanti Jumat ini ya begitu ya, bahwa data retail sales ini yang menjadi key indicator ya untuk yang berpengaruh untuk menentukan seperti apa nanti proyeksi ke depannya. Lalu terakhir Pak Henry, ini berbicara mengenai saham begitu ya, tentunya apa kemudian yang jadi rekomendasinya nih Pak Henry untuk saham yang perlu dikoleksi pada pekan ini yang kira-kira berpotensi cuan nih Pak? Baik, kalau saya ini sekarang lihat Prodia ini menarik nih. Sekarang kan Prodia di harga 55.50 ya, Fani ya. Ini bisa teman-teman kalau mau ambil, ini cukup bagus di buy di 5525. Nanti target kita take profitnya di 5850. Nah, yang kedua nanti TEBIK itu bisa diperhatiin. Di 2090 kan sekarang harganya. Kita tunggulah, turun dikit lagi deh. Dikasih ke 2060, kita bisa masuk. Nanti kita take profitnya di 2210. Nah, itu dua saham yang lagi saya perhatiin menarik nih, Fani. Oke, baik. Dan tentunya para pemirsa CNN Indonesia Business dan Referensi juga menanti begitu ya prediksi seperti apa. Terima kasih Pak Henry Wijaya selaku Head of Financial Educator Sukor Sekuritas sudah bergabung hari ini bersama kami di CNN Indonesia Business dan Referensi. Selamat pagi Pak. Selamat pagi.